Oke, sebelumnya minta maaf tadi di part sebelumnya agak kepotong durasi video, kepotong sendiri 10 menit. Jadi tadi kita sampai di X, tadi udah ngomong panjang lebar, udah sampai yang jauh banget. Tapi kita lanjutin lagi. Tadi sampai di sini. Nah, ini kenapa ditulis X? Karena ini variabel yang tidak diketahui. Alias nanti kita bakal ketemu nih, bakal dicari. Metodenya bakal sama, kayaknya bisa analitik sama grafikal, harusnya ya. Soalnya kalau misalnya di sini kita mungkin bakal ngebahas dari sisi grafikal dulu. Nah, terus berarti si jarak acuan ini dapat. Sekarang kita cari M kali R kali L atau si couple-nya sendiri. Oke. Berarti kalau dari couple-nya ya kayak biasa dong, kita kaliin aja M dikali R. Sebenarnya tinggal kali yang ini sih. Tinggal yang ini dikali yang ini. Kalau misalnya mau nyari yang ini. Terus kalau misalnya mau cari yang ini berarti tinggal si ini dikali si ini. Kayak gitu. Simple lah ya. Oke, berarti kalau misalnya gini kita dapat dong besaran yang MRL. Yang ini 0, kenapa? Karena udah pas dikali 0. Yang ini berarti 1,08 dikali 0,1. Nah, habis itu 0,75 dikali 0,3. Kalau kita lakukan perhitungan dengan kalkulator dapat segini. Dan di variabel yang paling kita nggak ketahui ini di D nih. Soalnya banyak nggak diketahui MD sama nggak diketahui jaraknya. Berarti jadinya 8 kali 10 pangkat min 2 M dx. Oke, terus langkah selanjutnya yang akan kita ambil apa tuh? Kayak biasa, habis gambar ini kita sekarang gambar si bola-bola bulat yang titik nol ada di tengah. Warna-warni deh. Coba. Enggak aneh banget ya. Oke. Berarti kita titik nolnya ini pakai yang si plane A. Berarti ketika masanya si MA ini, oke, untuk menggambar ini kita nggak bisa pakai yang tadi yang nolin. Kita lihat lagi dari acuan soalnya. Kita zoom lagi. Dikasih tahu ada sudut di antara B sama itu 190 dan di B sama C itu 100. Berarti cuman itu yang kita diketahuin. Makanya tadi yang ditanya itu adalah sudut dari si massa D. Berarti kita gambar lagi. Nah, dari si titik ini warna hitam aja deh. Berarti titik A kan, katakanlah titik A gini. Ini A dengan besar massa MA dengan panjang 8 kali 10 pangkat min 2. Habis itu A sama si B itu sudutnya jaraknya 190. Berarti kan B-nya di sini kan. Bukan jarak ya, maaf, besar sudut. B-nya di sini ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 dengan besar B itu 18 kg. Sudutnya gini nih. Cute. Nah, 190 derajat. Terus kalau si C sama si B itu 100 derajat. Oke, berarti kira-kira 100 derajat ya di sini lah ya. Kurang lebih 100 derajat. Itu 12,5 kg tadi ya kita ketahui di soal. Ini berarti si C. Jaraknya di sini nih. Cute. Nah, 100 derajat. Panjangnya 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti si D nih. Si D doang yang sudut kita nggak tahu nih, si D. D ya katakanlah ya kita nggak tahu lah. Di sini mungkin. Oh, panjangnya kita tahu, tinggal sudutnya doang. Sudutnya ini kita masih nggak tahu. Berarti ini D dengan besar MD dengan panjang 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, sudutnya si kok kebalik. Sorry. Sudutnya ini nih si. Nah, kita masih nggak tahu nih besarnya berapa nih. Oke, sekarang kita udah ngegambar angular positionnya. Habis itu kita lanjut lagi ke kita ngegambar couple poligonnya. Tadi kita udah gambar ya posisi ini. Sekarang kita gambar poligon dari si couple-nya. Oke, berarti kan couple-nya ada yang di titik 0, ada yang si B aksen, sama ada yang si C aksen. Buat kita nyari si D. Nah, oke. Untuk penggambaran couple, kita pakai grafik yang di mana? Yang di couple, yang besar MRL-nya.
Ini apa sih? Gak jadi. Bukannya Couple yang ini nih. Oke, berarti kan si A ini sebagai acuan. Berarti ini acuan, titik A, acuannya kan. Habis itu kita sesuaiin aja sudutnya. Sudutnya kan acuan berarti di 0. Berarti yang B ini ke arah mana? Ke arah kanan kan. Berarti ini ke arah kanan, lurus ya. Besarnya panjangnya berapa? 0,108. Terserah, misalnya kekecilan kita bisa kali 10 buat jadi cm. Yang penting nanti konversinya kalian lakukan. Kalian ingetin aja. Misal 1 kali 10 cm, berarti ya dikali 10 semua, jangan sampai ada yang kelewatan. Habis itu dari sini seret panjangnya 0,108, sini B. Nah, habis itu tadi si C ke arah mana? Si C ke arah atas ya, kurang lebih ke arah atas gini lah ya. Set, ke arah atas. Ini C. Panjangnya berapa? 0,225. Nah, dari jarak sini ke sini, nah, ini ntar yang kita hitung. Berarti ini tuh panjangnya 0,08 mdx. Oke, ini buat couple poligonnya. Habis itu sekarang oke, ini untuk gambar yang couple poligonnya ya. Berarti udah paham lah ya maksudnya couple poligon, yang angular position sama yang position of planes-nya udah bisa lah ya. Yang position of planes itu yang tadi yang di awal kita gambar yang kayak gini. Ini position of planes. Kalau ini namanya angular position. Habis itu yang ini couple polygon. Yang satu lagi yang kita buat adalah force polygon. Nah, kalau couple kita pakai yang ini, force polygon kita pakai yang ini. Nah, force polygon juga sama. Berarti titik A itu kita jadiin acuan lagi ya. Berarti titik A di sini jadi acuan. Langsung aja ya. Nah, untuk arahnya tetap pakai sudut yang ini nih, makanya ini perlu kita gambar. Berarti besarnya kita ke kanan dulu nih, ke B. Berarti 1,08. 1,08. Habis itu dari B lanjut ke C. Naik ke atas. Besarnya berapa? 0,75. Ini nggak presisi, ini cuma cara penggambaran ya. Nanti kalian bisa pakai penggaris sama busur. Kalau biasanya tuh kemarin kalau misalnya kita di kelas kita latihan soal pakai busur sama penggaris. Oke. Ini panjangnya 0,75. Nah, habis itu D-nya ke arah mana nih? Nah, ini nih, si D ini kita masih belum tahu. Oke, jadi tadi ada salah jelasin dikit di sini. Ini tuh titik 0 ya. Nah, kita tuh gambar dari sini ke sini tuh kenapa pakai yang si B dulu? Kenapa? Karena si B itu besarannya kita ketahui 1,08. Sedangkan tadi si A sama D masih ada MA sama MD. Berarti kita urut aja ya. Berarti ini ke 0,75. Ya kan? Habis itu panjang dari sini ke sini kita pakai satuannya yang sudutnya diketahui juga. Itu si A, ya kan? A kan diketahui tuh sudutnya tuh. Ke arah kiri kan, besarnya 8 kali 10 pangkat min 2. Berarti dari sini ke sini tuh ini agak turun dikit. Nah, ini tuh panjangnya siapa? Panjangnya si A dengan besar berapa? 8 kali 10 pangkat min 2 dikali MA. Udah deh. Berarti dari sini ke sini itu punya siapa? Punya si D. 8 kali 10 pangkat min 2 dikali MD. Oke, berarti kita harusnya dari soal ini kita sudah bisa memahami bagaimana cara membuat position of planes, habis itu angular position of mass, habis itu couple polygon, sama force polygon. Nah, ketika kita sudah berhasil menggambar ini, kita sudah bisa menyelesaikan nomor 1. Nah, berarti nih nomor 1 nih kita nentuinnya gimana dong nih buat nentuin si MD sama MA. Nanti caranya kalau misalnya Nah, sekarang untuk kita lanjutkan ke penyelesaiannya, kita gunain apa nih? Kita gunain si ini nih, si force polygon. Mengapa demikian? Karena tadi untuk si couple polygon ini membantu kita buat apa? Membantu kita buat menemukan sudut. Menemukan sudutnya si mana? Dari si C ke D. Jadi kita dapat nih sudutnya C ke D. Nah, untuk penyelesaiannya kita pakai yang mana? Pakai jarak yang ini. Sebenarnya kan kalau misalnya prinsip kita dalam menggambar force polygon, itu kan kita cuma narik garis lurus kan, entah berantah kan, kecuali diketahuin. Kalau 1,08 tahu dong panjangnya 1,08 ke kanan, 0,75 juga sudut diketahuin, tarik ke atas dong. Untuk si yang besar A ini kan panjangnya nggak tahu, berarti kita panjang nih tak hingga. Nah, terus sudutnya si D itu kan ketahuin, kita tarik juga tak hingga.